Bab 3411, Mencari Lawan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://, pembaruan tercepat. Tanpa iklan. Saat ini, di luar pintu ruang rahasia Fang Yu, Han Miaoyi berjinjit, dengan telinganya menempel di pintu ruang rahasia, tampak seperti sedang menguping. Tidak mungkin, dia ingin tahu bagaimana Fang Yu berkultivasi di dalam, tetapi dia tidak berani memata-matainya dengan perasaan spiritualnya. Dia takut ketahuan, jadi dia hanya bisa menggunakan telinganya untuk menguping. Namun, simennya sangat tebal, dan tidak ada suara di dalamnya. Ini sedikit membuat Han Miaoyi kesal. Guru tidak mengajari saya cara meningkatkan kekuatan saya dengan cepat, dan dia tidak membiarkan saya mencuri gurunya. Bagaimana saya bisa membuat kemajuan seperti ini? Han Miaoyi mengeluh dalam hati. Setelah berdiri di depan gerbang batu beberapa saat, dia tidak bisa memikirkan cara lain, jadi dia hanya bisa pergi ke ruang rahasia di samping untuk bermeditasi. Namun dalam waktu 1/4 jam setelah bermeditasi, dia tiba-tiba berdiri lagi. Baginya, latihan meditasi semacam ini, kemajuannya terlalu lambat. Dia bertarung melawan hantu dan makhluk abadi sebelumnya, dan kekuatannya meningkat pesat dalam pertempuran tersebut. Baginya, perasaan itu sangat tak terlupakan. Itulah perasaan kultivasi yang sesungguhnya. Tidak, kemajuan meditasinya terlalu lambat, saya harus mencari beberapa lawan. Han Miaoyi mengambil keputusan. Dia menoleh dan melirik ke pintu ruang rahasia tempat Fang Yu berada, dan berkata dalam hatinya, "Tuan, saya tidak berlarian, saya akan berlatih. Saya harus meningkatkan, jika tidak, saya tidak akan melakukannya. Cukup kuat, kamu akan meninggalkanku." Itu tidak akan berhasil. Setelah berbicara dalam hatinya, Han Miaoyi meninggalkan halaman dalam rumah Jinuo. Setelah keluar dari mansion, dia terbang di udara, memikirkan kemana harus pergi. Lawan yang kuat sepertinya telah dipecahkan oleh tuannya, di mana saya harus menemukan lawan. Han Miaoyi menyentuh dagunya sambil berpikir. Setelah berpikir sebentar, dia memikirkan Keno. Ngomong-ngomong, Sister Keno akan pergi ke 3 galaksi lainnya setelahnya. Saya belum pernah ke 3 galaksi lainnya sebelumnya. Saya bisa pergi dengan Sister Keno. Jika Master ingin menyalahkan saya setelah meninggalkan Bea Cukai, saya akan melakukannya. Katakan bahwa aku melindungi Ki Saudari Nuo baru saja sempurna. Memikirkan hal ini, mata Han Miaoyi berbinar, dan dia dengan cepat bergerak menuju ke arah altar besar. Di altar besar iblis kuno, Jinuo, yang mengambil pedang Dao surgawi, berdiri sendirian di platform tinggi. Di depannya, sekelompok pangeran dan putri yang dulu dia perlu panggil dengan hormat sebagai saudara laki-laki dan perempuannya hanya bisa berlutut di tanah, menggigil. Keno telah melihat pemandangan seperti itu berkali-kali. Namun, dia hanyalah salah satu anggota yang berlutut di bawah, dan yang berdiri di platform tinggi adalah ayahnya, Kaisar Iblis Kuno. Dia tidak dapat berpikir bahwa suatu hari, dia akan berdiri di tempat milik Kaisar Iblis Kuno ini. Namun, keterkejutan dan rasa takut terjadi dalam waktu singkat. Jinuo tahu bahwa Fang Yu mampu menyerahkan pedang Dao surgawi kepadanya karena percaya padanya. Dia tidak boleh gentar, mengkhianati kepercayaan Fang Yu. Bagaimanapun, dia harus melakukan apa yang diperintahkan Fang Yu. Oleh karena itu, berdiri di platform tinggi, Jinuo telah mengungkapkan beberapa kata, meminta para pangeran dan putri di bawah untuk secara ketat mengikuti persyaratan Fang Yu sebelumnya. Dan, itu harus diselesaikan secepatnya. Oke, kamu bisa bubar. Setelah Jinuo selesai berbicara, dia meletakkan pedang Dao surgawi di tangannya. Begitu pernyataan ini keluar, sekelompok pangeran dan putri di bawah bersujud kepada Jinuo. Keno, yang paling tidak berpengalaman di antara mereka, berdiri di platform tinggi dan memerintahkan saudara-saudari mereka untuk melakukan sesuatu. Adegan seperti itu masih membuat kelompok anggota garis keturunan utama yang selalu dihormati dan diperlakukan merasa sedikit tidak nyaman. Namun, keagungan Fang Yu dan aura Kaisar Iblis membuat mereka hanya menerima kenyataan ini. Bahkan jika mereka meremehkan Jinuo, mereka harus memberi Fang Yu kotau pada nafas Kaisar Iblis. Dengan cara ini, setelah bersujud, mereka segera bubar. Apa yang terjadi hari ini benar-benar menumbangkan persepsi mereka. Butuh beberapa waktu bagi mereka untuk menerima kenyataan bahwa Kaisar Iblis Kuno telah mati. Keno turun dari platform tinggi,
bersiap menuju 3 galaksi lainnya. Baginya, dia tidak memiliki banyak tekanan untuk melakukan apapun di galaksi iblis kuno. Namun sulit untuk melakukan hal yang sama di Illusory Demon Galaxy, Blood Demon Galaxy, dan League Galaxy. Meskipun Fang Yu memberinya pedang dao surgawi, kekuatan dan kualifikasinya sendiri, jauh dari cukup untuk mendukung posisinya di posisi setinggi itu. Kaisar Dunia Iblis, judul yang sangat mendominasi. Keno tidak rendah hati, dia juga tidak memiliki harga diri. Dia hanya memiliki pemahaman yang jelas tentang dirinya sendiri. Dia saat ini tidak memiliki kemampuan ini. Tapi tidak peduli apakah dia dapat menyandang gelar ini, dia setidaknya harus melakukan hal-hal yang diakui Fang Yu. Dia harus membiarkan seluruh dunia iblis mencari petunjuk tentang tempat suci, dan mencabut kekuatan yang menyusup ke dunia iblis dari tempat suci. Sister Keno, tepat ketika Keno turun dari platform tinggi dan hendak pergi, sebuah suara wanita terdengar. Jinwo menoleh dan menatap Kyuki. Aku ingin tahu apakah aku masih bisa memanggilmu seperti itu. Kyuki bertanya sambil tersenyum. Saudari Kyuki, kamu bisa memanggilku apapun yang kamu mau. Jinwo menjawab. Kyuki melirik pedang dao surgawi di tangan Keno, dan bertanya sambil tersenyum, saudari, sekarang utusan khusus Fang memberimu semua kekuatan. Tekanannya pasti besar, bisakah kamu mengatasinya? Mendengar ini, mata Keno bergerak sedikit. Dia selalu pintar, dan dia tahu apa maksud Kyuki dalam kalimat ini. Di saat yang sama, dia selalu tahu seberapa besar ambisi Kyuki. Meskipun Kyuki, Junyang, dan Xianliu disebut sebagai 3 inti dari garis keturunan utama, Junyang dan Kyuki memiliki hubungan yang baik di sini, dan mereka sering mengikuti ide Kyuki dalam melakukan sesuatu. Adapun Xianliu, meskipun dia memiliki bakat dan kemampuan yang baik, kepribadiannya terlalu menyendiri dan dia belum memupuk pengaruh apapun. Dilihat dari 2 poin ini, ketika Kaisar Iblis kuno masih ada, orang yang memiliki peluang paling besar untuk menggantikan Kaisar Iblis sebenarnya adalah Kyuki. Sekarang Kaisar Iblis kuno sudah mati, semua rencana awal Kyuki secara alami kehilangan maknanya. Sebaliknya, Jianwo disukai oleh Fang Yu, memegang pedang dao surgawi yang mampu menguasai dunia iblis. Bagaimana suasana hati Kyuki sekarang? Keno bisa membayangkannya, oleh karena itu, dia tahu bahwa Kyuki tidak memiliki niat baik di hatinya. Utusan khusus Fang yakin saya bisa mengatasinya, dan saya juga yakin saya bisa melakukannya sendiri. Jawab Keno. Jawaban ini menyebabkan Kyuki tertegun sejenak, warna aneh melintas di matanya yang indah, dan kemudian dia tersenyum, bagus, aku khawatir saudari, kamu terlalu stres. Terima kasih saudari atas perhatianmu, kata Jinwo. Utusan khusus Fang harus mengasingkan diri sebentar. Kemana tujuan adikku selanjutnya? Kyuki bertanya lagi, meskipun adikku bisa mengatasinya, adikku masih sedikit mampu. Jika adikku memiliki sesuatu untuk dibagikan dengannya, dia pasti akan melakukannya. Berusaha sekuat tenaga, dia tidak membutuhkan bantuanmu. Sebaiknya kamu menjauh. Sebelum Keno menjawab, terdengar suara siulan dari belakang, bersamaan dengan suara. Orang yang datang adalah Han Miaoyi. Putus asa. Han Miaoyi jatuh di samping Jinwo, mengerutkan kening, mengamati Kyuki dari atas ke bawah, dengan tatapan tajam di matanya. Tapi wajah Kyuki sedikit berubah, dan dia mundur selangkah. Dia tidak tahu banyak tentang Han Miaoyi, hanya tahu bahwa dia pernah berada di sisi Fang Yu. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, mereka tidak menunggu. Saudari Miaoyi, kamu tidak akan mundur. Jinwo juga terkejut melihat Han Miaoyi. Guru memintaku untuk melindungimu dari 3 galaksi berikutnya. Han Miaoyi langsung mengulurkan tangannya untuk memeluk bahu Jinwo dan tersenyum. Keno sedikit terkejut, tapi setelah bereaksi, ada lebih banyak kejutan di hatinya. Fang Yu segera menyerahkan kekuatan sebesar itu padanya, dan membiarkannya menanganinya sendiri. Dia memang berada di bawah banyak tekanan, dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Tapi sekarang, dengan bantuan Han Miaoyi, dia menjadi lebih percaya diri. Hei, aku akan menyuruhmu menjauh. Apakah kamu masih pergi? Han Miaoyi mengerutkan kening, menatap Kyuki, dan nada suaranya membaik. Wajah Kyuki berubah, dia menundukkan kepalanya, dan berkata dengan hormat, saya tidak tahu Kyuki, penguasa daerah. Menjauhlah, bisakah kamu mengerti? Kamu tidak mengerti, bukan? Han Miaoyi menyingsingkan lengan bajunya dan tampak maju. Wajah Kyuki berubah drastis,
dan dia mundur lagi dan lagi. Hahaha, kakak Jinuo, ayo pergi. Han Miaoyi tertawa tanpa malu-malu, lalu membawa Jinuo dan berbalik dan berjalan keluar. Qiyuqi memperhatikan sosok Jinuo dan Han Miaoyi yang pergi, matanya yang indah bersinar dengan cahaya dingin. Penglihatannya, terutama pedang Dao surgawi yang telah lama jatuh di tangan Keno. Keagungan Kaisar Iblis dilepaskan dari pedang itu. Jika dia bisa menemukan cara untuk mendapatkan pedang itu, dia juga bisa memberi perintah kepada dunia iblis. Hanya saja Jinuo tidak akan memberinya kesempatan untuk mendekat sekarang. Dia awalnya ingin tetap bersama Keno, berpura-pura melakukan sesuatu untuknya, dan kemudian perlahan-lahan menemukan cara untuk mendapatkan pedang di tangannya, atau mendekati Fang Yu melalui Keno untuk mendapatkan kepercayaan. Namun, sikap Keno terlihat jelas, dan Han Miaoyi yang datang dari belakang, bahkan lebih arogan. Tampaknya ide awalnya tidak dapat diwujudkan. Untuk mendapatkan pedang di tangan Keno, dia masih harus menggunakan cara yang lebih berisiko. Han Miaoyi dan Keno segera meninggalkan altar iblis kuno. Qiyuqi, Junyang datang ke sisi Qiyuqi dan bertanya, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Mata Jun yang memerah, dan dia jelas belum memulihkan emosinya setelah kematian Kaisar Iblis kuno. Qiyuqi menoleh untuk melihat Junyang, menyadari ekspresinya, dan menyipitkan matanya, saudara Junyang, apakah kamu sangat tidak mau? Begitu ayahnya meninggal, semua upaya yang kamu lakukan di masa lalu semuanya sia-sia. Petik 2. Ya, saya tidak berdamai. Junyang mengertakkan gigi, mengapa dunia iblis kita dikendalikan oleh ras manusia? Tidak, saudaraku, kamu tidak bisa mengawasi Fang Yu. Qiyuqi menggelengkan kepalanya, dan berkata, Fang Yu dapat mengendalikan dunia iblis karena dia memiliki kekuatan yang cukup. Jika kamu ingin melawannya, kamu sedang mencari kematian. Tetapi justru karena kekuatan Fang Yu dia tidak bisa tinggal di dunia iblis selamanya. Cepat atau lambat dia harus pergi. Apa yang sebenarnya ingin kita perjuangkan, adalah setelah Fang Yu pergi, dia berdiri di puncak kekuasaan. Begitu dia mengatakan ini, wajah Jun yang berubah, dan matanya juga berubah. Dia tahu posisi mana yang dibicarakan Qiyuqi. Bukankah itu, di mana Keno berada saat ini? Maksudmu, menargetkan Jinuo? Jun yang bertanya. Tentu saja, kami hanya bisa mengincarnya. Jawab Qiyuqi enteng. Apa yang harus saya lakukan? Jun yang bertanya lagi. Dia sangat mempercayai kebijaksanaan adiknya. Entah itu masa lalu atau masa kini. Fang Yu saat ini sedang mundur dan tidak akan muncul dalam waktu singkat. Rencana kita harus selesai sebelum Fang Yu meninggalkan Bea Cukai, jika tidak, yang paling menunggu kita adalah memasuki penjara iblis kuno, dan itu mungkin sudah mati. Qiyuqi memandang Junyang dan berkata dengan hampa, oleh karena itu, kamu harus siap secara mental sebelum berpartisipasi. Wajah Junyang berubah tidak yakin. Mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan hal seperti itu, dia benar-benar sedikit pemalu. Tidak apa-apa, jika kamu tidak ingin berpartisipasi, maka aku akan datang sendiri. Qiyuqi berkata, tetapi, jika rencanaku berhasil, saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan imbalan apapun. Kamu harus memahami bahwa jika kamu tidak membayar, kamu tidak akan mendapat imbalan. Saya, berpartisipasi. Saya bersedia berpartisipasi. Jun yang mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi. Jika dia melepaskan begitu saja kesempatan untuk berdiri di puncak kekuasaan, itu berarti semua usahanya di masa lalu sia-sia, dan dia tidak berdamai. Sekarang masih ada peluang, kita harus memperjuangkannya. Oke, kalau begitu kita berencana untuk berhasil, dan kita akan membagi kekuatan secara merata, menjadi Kaisar Ganda Dunia Iblis. Qiyuqi menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum. Apa yang ingin kamu lakukan? Rombongan Fang Yu di samping Jinuo pasti sangat kuat. Kita mungkin bukan lawan, kata Junyang. Ketika Fang Yu tidak bergerak, lawan kita hanya akan menjadi rombongan. Secara relatif, kesulitannya masih sangat kecil. Qiyuqi berkata, mengenai siapa yang harus dimintai bantuan, saya punya daftarnya di sini. 4 kaisar sudah mati, kita hanya perlu membuat beberapa janji dan kita dapat dengan mudah memenangkannya. Dengan itu, tangan Qiyuqi berkilat, dan selembar kertas muncul. Melihat isi kertas itu, ekspresi Junyang berubah. Bukankah ini daftar hadiah besar? Pada saat ini, Jun yang mengerti apa yang ingin dilakukan Qiyuqi.
Dia ingin menemukan penjahat teratas dalam daftar hadiah besar untuk menangani rombongan Fang Yu. Batalkan yang diinginkan di daftar hadiah. Hanya saja keberadaan di daftar hadiah besar ini semuanya adalah keberadaan yang sangat kejam. Jangan bicara tentang cara menemukannya, mereka benar-benar ditemukan, dan tidak mudah untuk membuat mereka bekerja sama. Jun yang memandang Qiyuqi, merasa frustrasi, dan berkata, Qiyuqi, apakah aman melakukan ini? Jangan khawatir, sebenarnya, dahulu kala, saya diam-diam telah mengatur untuk mendapatkan beberapa hadiah utama. Kata Qiyuqi ringan, kenapa kamu ingin melakukan ini? Jun yang bertanya dengan takjub. Qiyuqi melirik Jun yang, tersenyum tipis, dan tidak menjawab. Mengapa Anda ingin terhubung dengan penjahat yang berada di urutan teratas daftar hadiah? Pertanyaan ini tidak ada gunanya menjawabnya. Tentu saja untuk bisa menggunakan penjahat ini suatu hari nanti. Misalnya, bukankah ini peluang bagus sekarang? Baiklah, ayo kita kembali dulu. Sebaliknya, kita akan mencari teman dekatnya untuk mengawasi keberadaan Jino. Kata Qiyuqi pada Junyang. Petik 2. Oke, Junyang telah benar-benar kehilangan pendapatnya sekarang, dan hanya bisa mempercayai Qiyuqi dan mengikuti ide Qiyuqi. Boom, boom, boom. Di lantai 3 menara semesta, pertarungan Fang Yu dengan pria emas kecil berlanjut. Jika pertarungan di antara mereka terjadi di dunia nyata di luar, seluruh istana kekaisaran pusat akan hancur total karena penyebaran kekuasaan yang terus-menerus. Bahkan langit pun akan hancur oleh tinju kedua belah pihak. Kekuatannya terlalu kuat. Bang bang bang. Frekuensi dan kecepatan tembakan kedua belah pihak juga berada dalam kondisi ekstrim. Puluhan pukulan dapat dilancarkan dalam sekejap mata, dan tinju telah sepenuhnya berubah menjadi bayangan, terus-menerus berkedip. Tahukah Anda, hampir setiap pukulannya langsung mengenai tubuh lawan. Entah itu tinju Fang Yu atau tinju Xiao Jinren. Namun dalam konfrontasi berintensitas tinggi seperti ini, kedua belah pihak tidak mau terjatuh atau tidak mampu menopangnya, melainkan terus menyerang tanpa menghiraukan luka berat yang diderita tubuh. Boom boom boom. Seluruh lantai 3 menara semesta bergetar, dengan ledakan yang terus-menerus. Chilingers berdiri di kejauhan dengan tangan di punggung, menyaksikan pemandangan ini dengan tenang. Permainan seperti ini, saya tidak tahu berapa lama akan berakhir. Li Huoyu muncul di sebelah Cryogenic Thirst dan berkata, Chilingers berjalan beberapa langkah ke samping, sepertinya tidak mau berdiri terlalu dekat dengan Huoyu, dan berkata dengan dingin, Tuan punya idenya sendiri, dan saya yakin penilaian Tuan tidak akan salah. Li Huoyu melirik air mata dingin ekstrim dan mendengus dingin, kamu sepertinya tidak punya kesadaran diri. Saya tidak perlu merasa minder. Chilingers menjawab, sebagai roh instrumental, kamu harus terlihat seperti roh instrumental, daripada memiliki harga diri yang tinggi dan menuding tuanmu. Apa maksudmu aku sedang menggerakkan tangan? Omong kosong, aku tidak pernah seperti ini, tidak pernah berubah. Itu kamu, dalam ingatanku, kamu tidak berperilaku sebaik sekarang. Setelah mengatakan ini, Li Huoyu menoleh untuk melihat tangisan air mata, dan kemudian bertanya, sejujurnya, aku masih mengingat kenangan ini secara perlahan. Situasimu seharusnya sama dengan situasiku. Semakin dalam, semakin jauh, kenangan menjadi kabur. Banyak kenangan yang muncul secara perlahan, bukannya ada pada awalnya. Meskipun aku merasa kamu berbeda sejak awal, tapi aku tidak bisa membedakannya. Tetapi baru-baru ini aku teringat bahwa kamu tidak seperti sekarang. Li Huoyu berkata, air mata dingin yang ekstrim berbalik dan menatapnya. Seperti apa aku sebelumnya? Air mata dingin bertanya dengan dingin. Meskipun itu membuatku jijik seperti sekarang, tapi, ketika harus memperlakukan tuanmu, kamu punya banyak ide sendiri saat itu. Li Huoyu melipat tangannya di depan dadanya dan berkata, saran yang kamu buat saat itu, jauh lebih dari saya. Mengenai apa yang terjadi sekarang, saya tidak perlu bicara lebih banyak, kan? Tangisan air mata terdiam dan tidak berbicara. Penampilanmu yang tidak konsisten sebenarnya adalah kesadaran diri yang sebenarnya. Kamu malu mengatakannya padaku. Li Huoyu menggelengkan kepalanya dan berkata, melihat tangisan air mata. Jeritan hawa dingin masih hening. Li Huoyu tidak menyangka air mata dingin ekstrim akan mengakui kesalahannya atau semacamnya, dan menoleh untuk melihat posisi Fang Yu, yang masih berperang dengan pria emas kecil itu. Boom boom boom, Fang Yu dan Xiao Jinren menghantam udara dari tanah, lalu dari timur ke barat. Pertarungannya sangat sengit, dan tidak ada istirahat selama setengah detik.
Lupakan saja, jangan dilihat, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kepalanya. Kata Li Huoyu, dia hendak pergi. Karena kamu bisa mengingat bagaimana aku dulu, maka kamu seharusnya tahu betul kenapa aku berubah. Pada saat ini, tangisan air mata tiba-tiba terdengar. Nada suaranya masih belum hangat, tapi dia masih bisa mendengar gejolak emosi yang sangat menyedihkan di dalamnya. Mendengar kata-kata ini, Li Huoyu makan. Dia menoleh untuk melihat Chilingters, dan berkata, kamu sedang membicarakan istilah itu. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan segera terdiam. Saat ini, dia sepertinya mengingat kenangan itu. Li Huoyu berhenti bicara dan terus bergerak maju. Chilingters diam-diam melihat ke belakang Li Huoyu dan berkata, aku tidak ingin melihat akhir itu lagi, aku yakin kamu akan sama. Tidak ada tanggapan dari Huoyu, dan dia segera pergi. Bang bang bang, Fang Yu di ketinggian sedang dalam pertempuran sengit, sama sekali tidak menyadari komunikasi antara Chilingters dan Li Huoyu. Pertarungan dengan pria emas kecil itu benar-benar membuatnya merasakan kesenangan bertarung yang telah lama hilang. Hei, aku agak enggan meledakkannya. Aku tidak akan bisa menemukan lawan setingkat ini setelah ledakan. Fang Yu berkata dalam hatinya. Dalam proses bertarung melawan manusia emas kecil, dia tidak membuka bentuk apapun. Karena dia membuka formulir, manusia emas kecil itu pasti juga akan terbuka. Dengan cara ini, kesulitan kedua belah pihak untuk mengalahkan satu sama lain akan semakin besar. Tidak perlu menyusahkan diri sendiri. Bahkan dalam bentuk paling dasar pun, Anda bisa lebih mengetahui di mana kelemahan Anda. Setelah Jiano dan Han Miaoyi pulih untuk waktu yang singkat, mereka menaiki cacing emas dan langsung menuju ke gua pesawat ulang-alik. Perhentian pertama mereka adalah Illusory Demon Galaxy. Saat kamu mencapai Illusory Demon Galaxy, kamu harus mendapatkan posisi paling sentral dari Illusory Demon Galaxy agar kamu bisa mencapai keluarga kekaisaran dari Illusory Demon Clan. Keno berkata dengan gugup, masih banyak lubang shuttle di tengah, terutama yang melintasi galaksi. Tidak, aku tahu apakah itu akan berjalan lancar. Bagaimana bisa tidak berjalan dengan baik jika kamu mengeluarkan pedang Dao Surgawi di tanganmu? Han Miaoyi mengangkat alisnya, siapa yang berani menghalangi jalanmu, siapa pengkhianat? Ini yang dikatakan tuannya. Keno mengangguk dan menjawab. Selanjutnya, mereka mulai melewati berbagai lubang shuttle. Seperti yang dikatakan Han Miaoyi, dia memang menemui rintangan selama periode tersebut, tapi, begitu pedang Dao Surgawi di tangannya terungkap dan nafas Kaisar Iblis dilepaskan, penjaga manapun segera berlutut dan tidak berani berhenti lagi. Dengan cara ini, setelah menghabiskan beberapa saat, Keno dan Han Miaoyi berhasil sampai ke area inti Illusory Demon Galaxy. Bintang Iblis Ilusi. Ini adalah bintang tempat Kaisar Iblis Ilusi biasanya tinggal, dan semua anggota garis keturunan langsung juga berada di dalam bintang ini. Baiklah, Saudari Jinuo, selanjutnya adalah waktu penampilanmu. Kami tidak perlu mencari lokasi khusus, nanti kami akan menemukan ruang terbuka, dan kamu dapat mengangkat pedang surgawi, kata Han Miaoyi. Yah, begitu. Keno mengangguk dan menjawab. Setelah iblis serangga emas Keno dan Han Miaoyi memasuki bintang iblis ilusi, sebuah kereta gelap juga melewati lubang pesawat ulang-alik menuju bintang iblis ilusi. Di dalam kereta, seorang biksu yang mengenakan baju besi hitam sedang berdiri. Pupil matanya bersinar dengan cahaya biru, dan wajahnya ditutupi garis-garis aneh, yang tampak menakutkan. Saat ini, di depannya, ada awan cahaya putih. Saya memenuhi permintaan Anda berjanji untuk menghapus nama saya dari daftar hadiah besar. Siu laki-laki bertanya dengan suara dingin. Beraninya aku menipu dewa pembunuh Sang Wuyuan. Suara dari cahaya putih jelas berasal dari Qiyuqi. Oke, aku percaya padamu. Siu laki-laki melambaikan tangan kanannya, dan cahaya putih di depannya menghilang. Dia adalah eksistensi jangka panjang keempat dalam daftar hadiah besar, Sang Wuyuan. Pada saat ini, galaksi iblis kuno, di Istana Kekaisaran Pusat. Di rumah Qiyuqi, ada loteng setinggi 100 meter. Qiyuqi dan Jun yang berada di lantai atas loteng, dan ada tirai tipis muncul di depan mereka. Perspektif layar di tirai cahaya mengikuti setan serangga emas tempat Keno dan Han Miaoyi berada. Kroni Qiyuqi saat ini menggunakan iblis serangga khusus yang tidak terlihat untuk mengikuti di belakang iblis cacing emas, diam-diam memantau setiap gerakannya. Sang Wuyuan, Qiyuqi, aku benar-benar tidak menyangka,
kamu bisa berhubungan dengan eksistensi peringkat teratas seperti itu, kata Jun Yang dengan keterkejutan di wajahnya. Sang Wuyuan, peringkat keempat dalam daftar hadiah besar alam iblis, menawarkan hadiah 70 miliar batu sumber tenaga nuklir. Alasan mengapa dia disebut Dewa Pembunuh adalah karena Sang Wuyuan telah membantai lebih dari 30.000 biksu dari semua ras dan tingkatan di 4 galaksi besar alam iblis dalam 200 tahun terakhir. Di antara para biksu yang dia bantai, sebagian besar adalah pemburu hadiah dari berbagai tempat, serta tim yang dikirim oleh 4 pejabat galaksi besar untuk menangkapnya. Dengan cara ini, jumlah hadiah yang ditawarkan oleh Sang Wuyuan semakin tinggi, dan peringkatnya di daftar hadiah besar juga meningkat, hingga naik ke posisi keempat. Dapat dikatakan bahwa 10 besar dapat diperingkat dalam daftar hadiah besar, setiap orang adalah keberadaan yang kejam dan menakutkan, yaitu, 4 kaisar harus memperhatikannya. Junyang awalnya berpikir bahwa penjahat yang dikatakan Qiyuqi dapat digunakan dalam daftar hadiah besar, paling banyak mereka adalah orang-orang setelah peringkat ke-100, tapi aku tidak berpikir. Qiyuqi langsung terhubung ke daftar hadiah peringkat keempat. Wuyuan, pembunuh seperti Sang Wuyuan benar-benar bisa. Jun Yang bertanya ragu-ragu. Qiyuqi melirik Jun Yang dan berkata, meskipun Sang Wuyuan kuat, dia juga berharap dapat mengurangi masalah. Dia berada di peringkat keempat dalam daftar hadiah, sehingga dia hanya bisa bersembunyi dalam kegelapan tahun ini, karena pernah berada di sisi baiknya, saat dia muncul, dia akan langsung menarik banyak perhatian dan lawan. Tapi bagaimana dia bisa percaya bahwa Anda bisa mengeluarkannya dari daftar hadiah besar? Jun Yang ragu. Sederhana sekali. Memanfaatkan informasi yang buruk, aku telah meyakinkan mereka sejak lama bahwa akulah yang akan menjadi kaisar iblis di masa depan. Qiyuqi berkata dengan ringan, mengenai apa yang terjadi baru-baru ini, Sang Wuyuan tidak mungkin diketahui. Lagi pula, bagi orang yang putus asa seperti dia, itu tidak lebih dari membunuh 2 biksu lagi. Dia tidak akan terlalu memikirkannya. Selanjutnya, dia hanya bisa percaya bahwa aku memiliki kemampuan untuk menghapusnya dari daftar hadiah besar, karena di seluruh dunia iblis, tidak ada orang selain aku yang akan memberinya janji seperti itu. Junyang memandang Qiyuqi dan tidak berbicara. Dia telah berhubungan baik dengan Qiyuqi sejak lama, berpikir bahwa saudari ini sangat pintar dan tampaknya tidak memiliki banyak ambisi. Tapi sekarang tampaknya pandangan masa lalunya tentang Qiyuqi salah total. Ambisi adiknya jauh melampaui imajinasi. Apalagi ambisi ini bukanlah hal baru, tapi sudah lama terjadi. Misalnya, penjahat yang berada di urutan teratas daftar hadiah besar adalah eksistensi yang dibenci oleh 4 raja iblis besar. Tapi Qiyuqi berani menghubungi mereka secara diam-diam, dan berencana menggunakannya. Rumah kota Qiyuqi terlalu dalam. Jun Yang menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Sejujurnya, dia sedikit takut sekarang. Dengan Qiyuqi, bahkan jika rencananya akhirnya berhasil, Qiyuqi, akankah dia benar-benar bersedia berbagi posisi Raja Iblis dengannya dan menjadi kaisar kembar? Qiyuqi sangat ambisius, bisakah dia mentolerirnya? Melihat Qiyuqi, Jun Yang tidak bisa tetap tenang di dalam. Tetapi pada saat ini, Qiyuqi melihat ke tirai tipis, matanya yang indah bersinar dengan cahaya dingin, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan tanpa sadar dia tersenyum. Entah kenapa, senyuman manis di masa lalu hanya membuat hati Jun Yang terasa dingin. Bintang iblis ilusi. Berhenti di sini saja. Melihat tinggi iblis kumbang emas itu sekitar 300 meter, Han Miaoyi meminta Keno untuk menghentikan iblis serangga itu. Keno segera meminta orang-orang yang mengendalikan cacing itu untuk berhenti bergerak maju. Mari kita mulai dari sini. Setelah kamu keluar, angkat pedang. Han Miaoyi berkata, maka orang-orang dari ras iblis ilusi harus berlutut. Petik 2. Oke, Keno sedikit gugup, tapi tetap mengangguk. Keciut, Han Miaoyi dan Keno meninggalkan cacing itu dan pergi keluar. Saat ini, mereka berada di atas dataran, tingginya sekitar 300 meter. Lingkungan ini tampak seperti gurun, tanpa jejak biksu. Namun, setelah pedang Dao Surgawi dikeluarkan, ia akan melepaskan nafas ordo binatang kerajaan, cakupan pengaruhnya akan sangat besar, dan akan terus menyebar. Oleh karena itu, tidak masalah di mana Anda berada saat ini. Berdiri di udara, Keno mengeluarkan pedang Dao Surgawi dan memegangnya dengan kedua tangan. Pedang Dao Surgawi tidak berat, itu seberat pedang biasa. Namun Keno tahu bahwa kekuatan yang terkandung dalam pedang ini sangatlah menakutkan. Oleh karena itu,
dia bergerak dengan hati-hati. Saudari Jinuo, bolehkah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Han Miaoyi berkata tiba-tiba. Apa masalahnya? Keno bertanya dengan bingung, kali ini kamu memintaku untuk mengangkat pedang ini. Ini pedang tuannya, aku sangat ingin menyentuhnya, tapi kamu harus berjanji padaku, jangan bilang pada tuannya, bukan? Han Miaoyi merendahkan suaranya dan menanyakan jalan. Petik 2 titik. Tentu saja, Jinuo menjawab, pedang ini awalnya dipinjamkan kepadaku oleh utusan khusus Fang. Saudari Miaoyi, jika kamu ingin mengambilnya, utusan khusus Fang pasti tidak akan keberatan. Kalau begitu biarkan aku, kata Han Miaoyi sambil mengulurkan tangan. Wow, tapi saat ini, suara siulan tiba-tiba terdengar dari belakang. Mata Han Miaoyi menyusut, dan dia segera berbalik untuk melihat ke belakang. Saya melihat sebuah kereta berwarna gelap terbang dengan cepat dari belakang. Setelah beberapa saat, dia sampai pada posisi yang jaraknya kurang dari 100 meter, dengan ketinggian yang sama. Sekilas terlihat bahwa target dari tank ini adalah Han Miaoyi dan Keno. Benar saja, akan ada bahaya, saudari Jinuo. Untungnya, aku ikut bersamamu. Han Miaoyi berkata pada Jinuo yang berada di samping. Keno menggigit bibirnya, mengerutkan kening, dan melihat ke arah kereta di depan. Memanggil. Detik berikutnya, bayangan hitam berkedip dan muncul di depan kereta. Ini adalah pria dengan wajah tegas dalam baju besi hitam. Pupil matanya bersinar dengan cahaya biru, wajahnya ditutupi dengan garis-garis hitam yang rumit dan aneh, dan semburan darah dan roh jahat keluar dari tubuhnya. Sekilas, dia bukanlah biksu biasa. Sepertinya perbaikan yang jahat. Ini sangat jelek. Han Miaoyi mengerutkan kening, memandang Jinuo dan berkata, tidak sepersepuluh dari master, kan? Saudari Jinuo, suasana hati Jinuo tidak sesantai Han Miaoyi. Merasakan darah dan roh jahat yang terpancar dari biksu di depannya, hatinya sudah terganggu. Tujuannya kalian berdua, itu terlalu sederhana, kata si laki-laki, nadanya serak. Siapa kamu? Keno bertanya sambil mengertakkan gigi. Kamu mungkin pernah mendengar namaku, aku, Sang Wuyuan. Siu laki-laki itu menyeringai dan berkata, begitu dia mengatakan ini, wajah Keno langsung berubah. Saudari Jinuo, apakah kamu mengenalnya? Han Miaoyi langsung bertanya, Sang Wuyuan, peringkat keempat dalam daftar hadiah, kata Keno dengan nada kaget. Setiap dari 10 eksistensi teratas dalam daftar hadiah besar memiliki reputasi yang sangat buruk di dunia iblis, dan hanya sedikit biksu yang tidak mengetahuinya. Daftar hadiah besar, jadi, dia cukup bagus. Han Miaoyi menyipitkan matanya dan berkata sambil menatap Wuyuan ke atas. Sangat kuat, jawab Keno. Mereka yang dapat menempati peringkat teratas dalam daftar hadiah besar pasti telah melakukan kejahatan yang sangat serius dan memiliki kemampuan untuk terus-menerus melarikan diri dari pencarian dan pengepungan. Sang Wuyuan berada di peringkat keempat dan harus menjadi milik pembangkit tenaga listrik teratas. Namun, Keno tidak mengerti, mengapa dia bertemu Sang Wuyuan ketika dia datang ke Illusory Demon Star. Dan tujuan Sang Wuyuan juga sangat jelas, adalah membunuhnya dan Han Miaoyi. Kenapa ini? Apakah dia dipekerjakan atau diperintahkan oleh siapa? Keno mengerutkan kening dan berpikir. Desir-desir. Pada saat ini, aura dasar kultivasi Sang Wuyuan telah mulai dilepaskan, dan aura darah jahat di tubuhnya hampir tidak dapat ditahan, dan itu melonjak keluar. Sejumlah besar nafas campuran hitam dan merah terpancar ke sekeliling. Anda dapat dengan jelas mencium bau amis yang menyengat. Dan dalam nafas ini, Anda bahkan dapat melihat serangkaian wajah yang terdistorsi, mengerikan dan tidak jelas. Inilah tanda perbaikan yang jahat. Orang ini membuatku merasa sangat jijik, sama menyebalkannya dengan hantu itu. Pupil Han Miaoyi bersinar dengan warna merah darah, dan nafas iblis dilepaskan sepenuhnya. Ledakan, dia berdiri di tempat, cahaya merah yang kuat keluar dari tubuhnya, menghilangkan nafas hitam dan merah yang menyapu sekelilingnya. Sister Jinuo, bersembunyilah sedikit di belakangmu, dan berhati-hatilah terhadap serangan mendadak orang itu, kata Han Miaoyi. Baiklah, saudari Miaoyi, kamu juga harus berhati-hati, dia pasti sangat kuat. Keno menggigit bibirnya, memasuki tubuh iblis kumbang emas, dan kemudian dengan cepat mengungsi kembali. Target yang ingin kubunuh Sang Wuyuan, tidak ada yang bisa lolos. Melihat pemandangan ini, Sang Wuyuan tersenyum dingin dan berkata, kalian berdua cukup baik. Setelah menyerap darahmu,
Aku tidak akan menghancurkan tubuhmu, membiarkan jiwa lain menyatu, dan kemudian, menjadi tungkuku. Han Miaoyi memandang Sang Wuyuan, menyipitkan mata, dan juga menunjukkan senyuman dingin. Aku akan mencari lawan yang sedikit lebih kuat untuk mencari terobosan, jadi kamu mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke pintu. Aku harus mencabik-cabikmu, orang menjijikkan itu. Memanggil, di sela-sela kata-katanya, Han Miaoyi memimpin. Ledakan, kecepatannya sangat cepat, seperti anak panah yang tajam, melesat ke Wuyuan. Sang Wuyuan membuka tangannya dan menyeringai, garis-garis di wajahnya berkedip-kedip dengan cahaya hitam. Berdengung, pada saat ini, di belakangnya, sebuah tanda besar muncul. Sepertinya mata hitam pekat. Ledakan. Detik berikutnya, matanya bersinar dengan cahaya hitam. Han Miaoyi, yang sedang bergegas menuju Wuyuan, hanya merasakan matanya gelap dan kehilangan penglihatannya. Di saat yang sama, nafas yang sangat dingin mulai menyerang tubuhnya. Kakak, Han Miaoyi merasakan kekuatan nafas ini, meraung, dan melepaskan basis kultivasinya, hingga ekstrim. Ledakan. Pada saat ini, Han Miaoyi melepaskan arogansi iblis di sekujur tubuhnya. Iblis. Sang Wuyuan merasakan kekuatan nafas ini, dengan nada terkejut. Hancurkan untukku. Han Miaoyi meraung lagi, napasnya meledak. Saat ini, rasanya seperti matahari berwarna merah darah yang meledak di kegelapan pekat. Ledakan. Dalam suara ledakan yang memekakkan telinga, kegelapan asli benar-benar lenyap. Sang Wuyuan, yang telah menyatu dengan kegelapan nafas, juga terlempar oleh ledakan tersebut. Sebuah celah muncul di mata hitam besar di belakangnya. Han Miaoyi tersentak sambil mengangkat tangan kanannya. Dalam pertarungan, Master akan selalu mematahkan pertahanan lawan dalam pertarungan jarak dekat, sehingga lawan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saya juga harus melakukan hal yang sama. Han Miaoyi berpikir dalam hati, para biksu biasa menghadapi saya dan guru saya seperti ini. Mustahil untuk bereaksi terhadap latihan fisiknya. Berdengung, sebuah tombak merah dengan cepat mengembun di telapak tangan Han Miaoyi. Sambil memegang tombaknya, dia melemparkannya ke arah bola mata hitam pekat itu. Ledakan, tombak itu seperti guntur merah, dan menembus mata hitam pekat itu dalam sekejap. Wow, dan Han Miaoyi sendiri bergegas menuju posisi Sang Wuyuan. Kakak, setelah bola mata hitam pekat yang muncul di udara ditusuk di tengahnya, sejumlah besar retakan muncul, dan hampir pecah. Kali ini, hal itu juga mempengaruhi Sang Wuyuan. Engah, Sang Wuyuan memuntahkan seteguk darah hitam dan berlumpur. Wow, saat ini, angin kencang menerpa dari depan. Hati Sang Wuyuan terguncang, dan sebelum dia bisa mengangkat kepalanya di masa depan, dada Han Miaoyi terkena pukulan keras. Ledakan, dengan suara teredam, dada Sang Wuyuan langsung ditembus. Kekuatan Han Miaoyi telah mencapai puncaknya. Ketika Sang Wuyuan mendengus menyakitkan, lengan kirinya berubah menjadi pisau tajam dan tiba-tiba tertusuk. Retakan, saat ini, kepala Sang Wuyuan ditikam. Dan ini bukanlah akhir. Han Miaoyi mengubah lengan kanannya menjadi pisau tajam, dan menembak satu demi satu. Retak, 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 potong anggota tubuh Sang Wuyuan dengan satu pukulan. Tiba-tiba, Sang Wuyuan menjadi sengsara. Jeritan Sang Wuyuan hanya terdengar dari dalam hatinya. Dia tidak dapat memikirkan fakta bahwa kultivator wanita cantik di depannya ini mulai menggunakan metodenya bahkan lebih kejam daripada kultivator jahatnya. Terlebih lagi, kekuatan yang ditunjukkan oleh kultivator wanita ini jelas melampaui alam surgawi. Ini mungkin adalah orang kuat di alam perubahan ilahi. Qiuqi sialan, beraninya menipuku dan membunuhku. Sang Wuyuan meraung kesakitan. Pada saat ini, selain rasa sakit di dagingnya, hatinya penuh dengan kebencian dan kebencian yang tertipu. Karena yang dikatakan Qiuqi kepadanya adalah, Qinhuo dan Han Miaoyi, kekuatan terkuat hanya ada di alam surgawi Quan Wu Tianxian. Dengan cara ini, Sang Wuyuan akan sangat percaya diri bahkan dia membenci Qinhuo dan Han Miaoyi di depannya. Sekarang dia benar-benar memulai, dia tahu, betapa keterlaluannya dia. Xuanxian, terlebih lagi, aura iblis tingkat tinggi dilepaskan dari tubuhnya. Jika dia tahu bahwa lawannya adalah eksistensi yang menakutkan, Sang Wuyuan tidak akan pernah menyetujui kesepakatan dengan Qiuqi. Qiuqi, mungkin bertahun-tahun yang lalu dia berpikir untuk menyingkirkanku dan mendapatkan hadiah alih-alih bekerja sama di permukaan. Kenapa aku harus percaya padanya? Hati Sang Wuyuan benar-benar hancur.
Bum bum bum, dan serangan kekerasan Han Miaoyi terus berlanjut. Tubuh Sang Wuyuan dipecah olehnya, tapi ini bukanlah akhir. Ketika tangan kanan Han Miaoyi langsung memegang inti asal di tubuh Sang Wuyuan, itu berarti dia telah memahami hidup dan mati Sang Wuyuan. Kakak, inti asli seukuran kepalan tangan dipegang erat oleh Han Miaoyi. Inti dari sumber ini bersinar dengan cahaya hitam dan merah. Gunakan kesadaran ilahi untuk menyelidiki, dan bahkan mendengar segala jenis tangisan dari dalam. Saya tidak tahu berapa banyak nyawa yang harus dibantai untuk menjadikan roh jahat sialan itu, inti asli dari kebencian yang tak terhitung jumlahnya. Lepaskan aku punya mata tapi tidak tahu Taisan, aku menyerah, aku. Sang Wuyuan sudah sangat ketakutan, menggunakan kesadaran ilahi untuk mengirimkan suara, menangis minta ampun. Kamu, sialan. Han Miaoyi mengerutkan kening dan tiba-tiba menjabat tangan kanannya. Ledakan. Pada saat ini, inti asli Sang Wuyuan hancur, dan sejumlah besar energi sihir dilepaskan dalam sekejap. Boom! Suara letupan berlanjut. Saat ini, dunia sedang berguncang hebat. Dataran di bawahnya runtuh berlapis-lapis, dan asap serta debu ada di mana-mana. Dalam ledakan tersebut, nafas dingin milik Sang Wuyuan dengan cepat menghilang hingga benar-benar tidak terlihat. Han Miaoyi berdiri di tengah ledakan, alisnya mengerutkan kening. Hei, kenapa lemah sekali? Kupikir orang ini bisa membantuku menerobos lagi. Han Miaoyi berkata dengan sangat tidak nyaman, sepertinya saya masih harus bertemu dengan hantu seperti makhluk abadi untuk meningkatkan diri saya. Sejak bertarung melawan peri hantu, kekuatannya telah meningkat pesat. Sekarang, dia tidak menyukai lawan pada umumnya galaksi monster kuno, Istana Kekaisaran Pusat, di dalam rumah Qiuqi. Melihat gambar di tirai tipis, wajah Jun yang menjadi pucat, dan dia gemetar, Sang Wuyuan hampir terbunuh oleh paku. Ini hanya rombongan Fang Yu. Dia juga memiliki kekuatan yang sangat kuat. Qiu ekspresi Qi juga kaget, tapi dia tidak panik. Qiuqi, rencana kita gagal, selanjutnya, haruskah kita menyerah? Jun yang menoleh untuk melihat Qiuqi dan berkata, menyerah. Kematian Sang Wuyuan hanyalah sebagian dari rencana. Qiuqi sedikit menyipitkan mata dan berkata, wajah Jun yang berubah, dan dia tidak mengerti maksud Qiuqi. Peran Sang Wuyuan hanya membantu saya mengeksplorasi kekuatan rombongan Fang Yu. Sekarang, tentang kekuatan spesifik rombongan itu, bukankah kita tahu lebih banyak? Qiuqi berkata dengan sungguh-sungguh, alam Sang Wuyuan berada di puncak alam sumber campuran, dekat dengan alam perubahan dewa. Dia dibunuh dengan begitu mudah, lalu, kekuatan rombongan itu kemungkinan besar ada di alam perubahan dewa, atau lebih tinggi, mencapai tingkat Xuanxian. Xuanxian, Jun yang sudah terdiam, jika kekuatan Han Miaoyi benar-benar terletak pada Xuanxian. Lalu, siapa lagi yang bisa mereka hadapi? Alam mendalam, itu adalah alam yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh 4 kaisar dunia iblis. Qiuqi, aku benar-benar tidak bisa melanjutkan lagi. Jika rombongan ini memiliki kekuatan Xuanxian, apa yang harus kita lawan mereka? Jika ini terus berlanjut, hanya ada satu jalan buntu, kata Jun yang dengan sedikit semangat. Awalnya, dia hampir tidak bisa menjaga kedamaiannya. Tapi setelah mendengar ranah Xuanxian, dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Xuanxian, konsep apa ini? Anda dapat membunuh mereka hanya dengan satu nafas. Qiuqi, kita benar-benar tidak bisa melanjutkan. Bahkan jika kita harus bertarung, kita harus menunggu Fang Yu meninggalkan dunia iblis sebelum kita bertarung. Sekarang bukan saat yang tepat. Jun yang terus membujuk. Qiuqi tanpa ekspresi, menggelengkan kepalanya, dan berkata, sebelum Fang Yu pergi, dia pasti akan menentukan pola dunia iblis. Saat itu, semuanya sudah terlambat. Bisa dipikir-pikir, jika Keno diizinkan menggunakan pedang di 4 galaksi untuk menakut-nakuti penonton, akankah Yang Mulia berdiri? Di masa depan, 4 galaksi akan dipimpin olehnya dan tidak berani melawan. Kita tidak peduli apa yang kamu lakukan adalah pengkhianatan, karena seluruh dunia iblis akan berdiri di sisinya. Oleh karena itu, sekarang adalah waktu yang tepat. Selama kita menyingkirkan Keno, mengambil pedang, dan menunggu Fang Yu meninggalkan level. Kita punya banyak cara untuk menjelaskan kematian Keno. Lagi pula, kita tidak punya cara untuk menjelaskannya, perlu muncul. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Jun yang tidak bisa membantahnya. Dia memandang Qiuqi, dan perasaan tidak enak di hatinya masih ada.
Entah itu karena rencana ini atau Qiyuki, dia merasa tidak nyaman. Setelah ragu-ragu lagi dan lagi, Jun yang menelan ludah dan berkata, Qiyuki, maaf, rencana ini. Saya tidak akan berpartisipasi. Kamu bisa menganggap kakakku pemalu dan picik, tapi aku benar-benar tidak ingin terus berpartisipasi. Aku hanya ingin hidup. Ya, Qiyuki mengangguk dan tersenyum, tidak apa-apa, saudaraku, aku tidak akan menyalahkanmu. Senyumannya masih sangat manis. Junyang mengangguk, berbalik dan pergi. Tapi, kamu tahu rencana ini, aku tidak bisa membiarkanmu pergi dari sini. Di belakangnya, suara Qiyuki terdengar. Nada suara ini sudah mengandung rasa dingin. Ketika Junyang mendengar kata-kata ini, dia hanya merasakan kejutan tiba-tiba di hatinya dan anggota tubuhnya terasa dingin. Dia berbalik, memandang Qiyuki, dan hendak berbicara. Menusuk. Pada saat ini, paku berbentuk kerucut es menembus dadanya dari belakang. Inti asli di tubuhnya langsung ditembus. Kakak, kekuatan surgawi yang melonjak dengan keras mengalir ke inti aslinya, secara langsung mendukungnya hingga muncul banyak retakan. Rasa sakitnya datang, dan vitalitasnya dengan cepat memudar. Mata Junyang melebar, wajahnya berkerut, dia menatap Qiyuki di depannya, mengangkat jarinya ke arahnya, dan berkata dengan susah payah, Qiyuki, kamu. Saudaraku, maafkan aku sungguh tidak ingin membunuhmu. Jika kamu bisa duduk di samping dengan patuh mungkin kamu bisa tinggal sebentar. Qiyuki berdiri, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tetapi kamu benar-benar memiliki terlalu banyak masalah, dan kamu tidak cukup berani. Bagaimana kamu bisa mencapai hal-hal besar dengan mentalitasmu? Di masa depan, alam iblis memang akan memiliki kaisar kembar, tetapi posisi lainnya tidak diperuntukkan bagi Anda, tetapi untuk keberadaan yang lebih bertekad, kuat, dan berani. Dengan itu, Qiyuki melihat sosok yang muncul di belakang Junyang, matanya menunjukkan cinta. Ini adalah tukang reparasi laki-laki, mengenakan jubah ungu. Dia memiliki rambut abu-abu panjang dan setengah topeng menutupi wajah kirinya. Dari wajah kanannya yang terbuka, dia sangat tampan. Matanya tampak hitam pekat, dengan titik merah di tengahnya, yaitu pupil. Kakak, Jun yang tidak bisa berkata apa-apa, tubuhnya mulai hancur. Kamu pasti penasaran, siapa dia? Qiyuki berkata, aku akan memberitahumu sebelum kamu mati. Dia membuat 4 kaisar dunia iblis merasa cemburu. Dan rencanaku untuk naik tahta Raja Iblis telah dilaksanakan bersamanya secara rahasia. Ya, aku tidak pernah memasukkanmu ke dalam rencana itu, saudara Junyang. Saat ini, kepala Jun yang sudah hancur. Wow, detik berikutnya, seluruh tubuhnya hancur total, dan semuanya terserap ke dalam kerucut es. Pada titik ini, Pangeran Junyang meninggal. Ia menyadari bahayanya, namun pada akhirnya ia tidak bisa melarikan diri, dan mati di tangan adik yang paling ia percayai di masa lalu. Seharusnya membiarkan dia hidup lebih lama, aku belum selesai berbicara. Qiyuki memandang siu laki-laki di depannya, berjalan maju perlahan, memeluknya, dan berbisik. Kehidupan 4 kaisar dunia iblis, seharusnya diakhiri dengan tanganku sendiri, Nanlitian. Pria itu berkata dengan ekspresi kosong di wajahnya. Jun yang tidak bisa memikirkannya sampai dia mati, tiba-tiba muncul di belakangnya. Keberadaan yang benar-benar mengakhiri hidupnya. Ternyata Nanlitian yang menduduki peringkat pertama dalam daftar hadiah sepanjang tahun. Para pembudidaya di seluruh dunia iblis tahu bahwa perubahan peringkat pada daftar hadiah besar hanya akan dimulai dari tempat kedua. Adapun Nanlitian nomor 1, kecuali dia mati, dia tidak akan pernah turun peringkatnya. Alasannya adalah rumor di dunia iblis adalah, Nanlitian menyinggung 4 kaisar dunia iblis pada saat yang sama dan membuat keempat kaisar membenci mereka. Hanya saja apa yang dilakukan Nanlitian hingga membuat 4 kaisar begitu membencinya tidak diketahui dunia luar. Selama bertahun-tahun, 4 kaisar mengeluarkan perintah kematian dan terus meningkatkan jumlah hadiah untuk Nanlitian, tetapi mereka masih tidak bisa membiarkannya jatuh. Sebaliknya, Nanlitian telah berada di puncak daftar hadiah besar selama bertahun-tahun, dan telah menjadi eksistensi paling terkenal di dunia iblis kecuali 4 kaisar. Dan semakin tinggi jumlah hadiah yang ditawarkan kepadanya, semakin terlihat ejekan atas ketidakmampuan keempat kaisar. Nanlitian, dengan cara ini, ia menjadi legenda hidup di dunia iblis. Lutian, 4 kaisar dunia iblis selalu menjadi batu sandunganmu, dan sekarang mereka semua sudah mati. Itu juga merupakan hal yang baik bagimu.
kata Qiyuki lembut sambil memegang Nan Lutian. Dalam kata-katanya, tidak ada emosi yang terdengar. Tahukah Anda, Kaisar Iblis kuno, salah satu dari 4 kaisar, adalah ayahnya. Mereka menetapkan batasan di mana-mana dan mencoba membunuh saya, tetapi selama bertahun-tahun, mereka berhasil saya hindari. Nan Liao Tianhan berkata, pupil merah di tengah bola mata gelap terus berkedip. Untuk menghindari pelacakan bersama mereka, saya bertahan selama bertahun-tahun, dan akhirnya berkultivasi ke puncak alam transformasi ilahi. Setengah langkah ke dalam alam abadi yang mendalam. Hari ini, bahkan jika aku menghadapi 4 kaisar pada saat yang sama, aku bisa menghancurkan mereka semua. Qiyuki mengangkat kepalanya, menatap Nan Tutian dengan mata lembut, dan berkata, saya percaya kamu, Tutian, tentu saja kamu memiliki kemampuan seperti itu. Di seluruh dunia iblis, hanya kamu yang mengetahui kelemahan 4 kaisar, dan hanya Anda telah bergabung dengan mereka pada saat yang sama. Kekuatan Anda, fisik Anda, teknik yang Anda latih, lebih baik dari mereka. Sejak kamu lahir, kamu ditakdirkan untuk naik ke puncak, menginjak kepala 4 kaisar, dan menjadi satu-satunya tuan. Ayahku selalu ingin menjadi kaisar iblis, tapi yang jelas keberuntungannya tidak cukup dan dia mati di tengah jalan. Tapi Tutian, keberuntunganmu pasti cukup. Nan Litian menundukkan kepalanya, memandang Qiyuki, dan berkata, saya tidak ingin menjadi kaisar iblis, saya hanya ingin menjadi satu-satunya. Tuan pembantaian, saya ingin menjadi satu-satunya legenda di seluruh sejarah klan iblis. Kamu pasti bisa melakukannya, kata Qiyuki lembut dengan mata penuh kekaguman. Sejak 200 tahun yang lalu, ketika dia pergi ke bintang terpencil untuk merasakan pengalamannya, dia bertemu Nan Litian untuk pertama kalinya. Para penjaga di sekitarnya semuanya dipenggal oleh Nan Litian. Setelah Nan Litian mengetahui bahwa dia adalah putri Kaisar Iblis kuno, dia mengendalikannya dan ingin menggunakan dia sebagai ancaman dan membiarkan Kaisar Iblis kuno membuat kesepakatan dengannya. Saat itu, Qiyuki hanya takut pada Nan Tutian, karena Nan Litian sudah menduduki peringkat pertama dalam daftar hadiah saat itu. Namun, selama dia dikendalikan oleh Nan Litian, dia perlahan-lahan menemukan bahwa tubuh Nan Litian memiliki pesona yang tidak dapat dijelaskan, yang sangat membuatnya tertarik. Nan Litian memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi, serta keberanian dan kekuatan spiritual yang kuat, dan dia mengabaikan kesulitan apapun. Temperamen seperti inilah yang membuat Qiyuki perlahan jatuh ke dalamnya. Terutama saat dia dalam kendali, Nan Litian tidak pernah melakukan apapun padanya, dan bahkan melindunginya dengan sangat baik ketika dia bertemu dengan beberapa roh kuno yang ganas. Dia telah melihat metode brutal Nan Litian saat menghadapi biksu lain. Dia mendapati dirinya berada di depan Nan Litian, yang tampaknya berbeda dari biksu lainnya. Pada saat itulah, entah sampai kapan, dia mulai mencintai Nan Tutian. Jika memungkinkan, dia bahkan tidak ingin meninggalkan sisi Nan Lutian lagi. Dia tidak ingin kembali ke istana kekaisaran pusat lagi, dia hanya ingin berkeliaran bersama Nan Lutian seperti ini. Nan Litian juga memperhatikan cinta Qiyuki dan merespons. Setelah itu, mereka menghabiskan waktu yang sangat membahagiakan bersama. Kemudian, Qiyuki kembali ke istana kekaisaran pusat. Setelah kembali, hatinya tidak lagi menghadap kaisar monster kuno seperti sebelumnya, dan bahkan terhadap klan monster kuno. Di dalam hatinya, hanya rekan tahunnya, Nan Tutian. Semua yang dia lakukan adalah untuk Nan Tutian. Dan yang diinginkan Nan Litian, adalah seluruh alam iblis. Ia memiliki perawakan yang langka dalam ribuan tahun, tubuh kemahakuasaan. Ciri-ciri perawakannya adalah dapat menyatukan semua pembuluh darah, menyerap segala kelebihan pembuluh darah, sekaligus mengetahui kelemahannya. Ketika basis budidaya masih dangkal, Nan Litian bergabung dengan sekte kecil. Saat itu, dia belum tahu banyak tentang fisiknya. Namun kemudian, seiring berjalannya waktu, dalam pertarungan tertentu, sejumlah besar darah yang keluar dari tubuh lawan diserap oleh tubuhnya secara sukarela. Dia segera merasakan peningkatan tingkat kultivasinya sendiri, dan di saat yang sama, dia juga menguasai kekuatan garis keturunan lawan. Sejak saat itu, Nan Litian seperti terbangun, lepas kendali. Untuk ras monster, kekuatan tiap ras berbeda-beda, serta kekuatan dan kelemahannya juga berbeda. Namun, tubuh Wanrong dari langit pembantaian selatan dapat menyerap kelebihan darah setiap kelompok etnis tertentu, dan membuang kekurangannya, sehingga meningkatkan kekuatan darahnya sendiri. Dengan cara ini, Nan Litian memulai perjalanan pembunuhannya sepenuhnya.
Dia awalnya adalah seorang biksu biasa, hanya mengetahui cara mengolah tenaga nuklir untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Tetapi setelah dia menemukan fisiknya, dia memulai pembunuhan gila-gilaan. Setiap kali dia melakukan tembakan, dia tidak memerlukan tujuan lain, dia hanya perlu melihat dari ras lawannya, apakah darahnya murni, dan apakah budidayanya kuat. Selama lawannya adalah ras yang belum pernah dia gabungkan sebelumnya, atau kekuatan garis keturunannya sangat murni, maka dia pasti akan bergerak untuk mendapatkan kekuatan garis keturunan baru dan meningkatkan kekuatannya. Dengan cara ini, Nanlitian memperkuat dirinya selangkah demi selangkah, menjadi semakin kuat. Dan pembunuhannya menjadi semakin lancang, sampai dia menjadi pelanggar hukum, hampir gila. Setelah menggabungkan kekuatan darah ribuan kelompok etnis, dia mengalihkan pandangannya ke 4 kelompok etnis terkuat di dunia iblis. Keempat kelompok etnis ini secara alami adalah klan monster kuno, klan monster darah, klan monster fantasi, dan klan Lik yang menguasai dunia monster. Di antara 4 kelompok etnis utama, garis keturunan adalah yang paling murni, dan kekuatan garis keturunan terkuat haruslah 4 kaisar. Meskipun Nanlitian gila, pada saat itu, dia masih tahu bahwa dia bukanlah lawan dari 4 kaisar. Setelah memperoleh kecerdasan di berbagai tingkatan, dia menemukan sebuah cara. Bukan mendapatkan kekuatan darah dari 4 kaisar, tapi dari tulang leluhur mereka. Meskipun kekuatan-kekuatan garis keturunan yang diperoleh dari tulang terbatas, bagaimanapun juga itu murni, dan mungkin lebih murni dari 4 kaisar. Setelah membuat rencana yang tepat, Nanlitian melakukannya. Melalui berbagai transaksi intelijen, ia berhasil menyusup ke kawasan inti 4 galaksi besar dan berhasil menemukan nenek moyang keempat kaisar. Setelah itu, ia berhasil mencuri tulang leluhur keempat kaisar, dan berhasil mengintegrasikan kekuatan darah di tulang tersebut ke dalam tubuhnya. Namun, keempat tindakan ini melibatkan terlalu banyak hal, dan tidak luput dari perhatian 4 kaisar, dan akhirnya ditemukan, dan melalui berbagai penyelidikan, identitasnya terkunci. 4 kaisar sangat marah, dan secara pribadi memberikan hadiah untuk Nanlitian. Sejak saat itulah daftar hadiah muncul, dan nama Nantutian berada di urutan teratas daftar. Setelah itu, Nanlitian memulai kehidupan mengembara dengan posisi yang terus berpindah-pindah. Selama periode tersebut, dia menghadapi banyak bahaya, tapi mungkin dia tidak boleh dibunuh, dan akhirnya selamat. Dalam proses ini, dia masih menggunakan tubuh Wanrongnya untuk terus mengintegrasikan berbagai garis keturunan, termasuk garis keturunan kelompok etnis lain di luar ras monster. Seiring berjalannya waktu, dia menjadi semakin kuat. Sejauh ini, kultivasinya telah secara resmi mencapai puncak alam transformasi ilahi, dan pada saat yang sama, tubuh Wanrong juga telah berkultivasi dengan sukses besar. Jika 4 kaisar dunia iblis tidak mati, dia akan secara resmi berdiri dan menyatakan perang terhadap 4 kaisar. Bahkan keempat kaisar memiliki basis budidaya puncak perubahan dewa, Nanlitian juga yakin bahwa mereka dapat membunuh mereka semua dengan satu musuh 4. Apa yang memberinya kepercayaan diri bukanlah titik kultivasi di puncak alam transformasi ilahi, tetapi titik kunci dari fisik Wanrong. Setelah memadukan darah leluhur 4 kaisar, ia mengetahui dengan baik pro dan kontra darah 4 kaisar. Ditambah dengan tubuh Wanrong, semua kekuatan darah yang telah menyatu sebelumnya bisa dilepaskan sesuka hati. Nanlitian sekarang berpikir bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di dunia iblis. Jangan katakan bahwa 4 kaisar dunia iblis sudah mati, bahkan jika mereka belum mati, dia juga pantas menjadi orang nomor 1. Jika Anda ingin menjadi penguasa dunia iblis, saya akan membantu Anda menjadi penguasa dunia iblis. Jika Anda ingin menjadi penguasa dunia iblis yang unik, saya akan membantu Anda menjadi penguasa dunia iblis. Tidak peduli apa yang kamu inginkan, aku pasti akan mendukungmu. Aku hanya memandangmu, kata Kiyuki penuh kasih sayang. Oke, ini waktunya aku mengambil tindakan. Nanlitian melihat gambar di tirai tipis dan berkata. Kiyuki melepaskan tangannya dengan enggan, dan melihat pemandangan itu. Asap perlahan menghilang, memperlihatkan cahaya merah Han Miaowei, seperti nyala darah yang membakar seluruh tubuhnya. Darah ras iblis, hehe. Di alam iblis, saya belum menggabungkan darah ras iblis. Darahnya, saya sangat tertarik. Nanlitian mencibir. Bunuh dia, Keno juga kura-kura di dalam guci. Mata indah Kiyuki bersinar dengan cahaya dingin, dan berkata, kita hanya perlu mendapatkan pedang di tangan Keno. Jika bisa digunakan secara normal,
maka gunakanlah. Jika tidak bisa digunakan, hancurkan pedang itu. Adapun Fang Yu, apakah menurutmu Fang Yu tidak bisa tersinggung? Nan Litian memandang Qiyuqi dan bertanya. Petik 2 titik titik titik. Menurutku tidak perlu memprovokasi dia. Bagaimanapun, dia hanyalah pengunjung di dunia iblis. Cepat atau lambat kita harus pergi dari sini, jadi kita tidak perlu mengambil risiko apapun. Qiyuqi menjawab, tapi, jika kamu tertarik dengan darah Yu yang lain. Jika kamu ingin bergerak, maka aku pasti akan mendukungmu.